Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khofifah dari kelompok 5 akan mempresentasikan biografi profesional Pancasila di Indonesia menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lahir pada hari Jumat Legi, Rabiul Awal 1333 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi. Ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian, Wahid Hasyim adalah salah seorang dari 10 keturunan langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga ke Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari Kerajaan Demak. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah salah satu putra dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng atau pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Al-Maghfurah Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim juga belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Riwayat hidup pendidikan Kiai Haji Wahid Hasyim: umur 7 tahun sekolah Pondok Pesantren Tebu Ireng, 13 tahun di Pondok Pesantren Siwalan Panji, 15 tahun belajar mandiri di rumah, 17 tahun belajar di Mekah bersama dengan sepupunya. Abdul Wahid Hasyim tidak menemui pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Holsan Inlandes School. Ini terjadi karena ayahnya, yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan oleh penjajah. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di madrasah salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan santri-santri pesantren seusianya. Pada dasarnya, cerminan kecintaan pada dunia pendidikan tidak lepas peran lingkungan pesantren yang diasuh ayahnya, karena pesantren Tebu Ireng menjadi basis perintis pendidikan Islam di Jawa Timur, sehingga kecintaan Kiai Haji Wahid Hasyim dalam memproduksi pola pikir yang konstruktif mulai ditampakkan di saat awal mula kecintaan beliau pada pendidikan sampai beliau pulang dari Mekah, dan dengan mencoba mengkolaborasikan kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan umum, dengan mendirikan madrasah salafiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ilyas. Mengkolaborasikan kurikulum umum, membaca menulis huruf lain, bahasa Indonesia, ilmu bumi dan sejarah Indonesia, mempelajari ilmu bintang dan falak. Sehingga kurikulum yang ditampilkan dalam sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng pada saat itu menggunakan sistematisasi kurikulum zaman Romawi yang dapat menguatkan aspek-aspek fitrah keagamaan, kemampuan aktual yang mengarah pada suatu kebaikan. Pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menyelesaikan konflik sila ketuhanan. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, di antaranya Kiai Bagus Hatikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Tengku Muhasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, ulama muda NU, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga tak lain ayah Gus Dur.
Menurut Gus Wahid, saat itu ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah menjalankan Pancasila sama artinya memperhatikannya syariat Islam dalam konsep hidup, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lainnya. Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaannya. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, di usianya yang masih 23 tahun, ia menjadi anggota PPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU dan pesantren telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Penggagas sila ketuhanan Yang Maha Esa. Rumus ketuhanan Yang Maha Esa adalah Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasyim, pada mulanya rumus sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-muslim karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, namun dari berbagai pihak. Kemudian Wahid mengusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inskulasi. Peran dalam berpolitik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia. Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945 sampai 1947. Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno. Butuh rujukan, kemudian ia menjadi Menteri Agama selama 3 periode kabinet secara berurutan. Periode pertama yaitu Kabinet Hatta mulai pada 20 Desember 1945 hingga 16 September 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Tatsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Periode ketiga dalam Kabinet Sukiman mulai 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Rais A'am Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Hasbullah. Ketua Partai Masyumi pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943, ia ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi, ia merintis pembentukan Barisan Hasbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Wafat Wahid Hasyim wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan kota Bandung.
Ia wafat pada tanggal 19 April 1953 di usia 39 tahun. Saat itu ia sedang dalam perjalanan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil tersalip akibat jalan licin yang disebabkan oleh hujan deras. Terima kasih. Ayo sekarang jadi Tri.